Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya El Akmal dan di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat program sederhana part 2. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kalkulator sederhana, program kalkulator sederhana. Jadi seperti membuat kalkulator pada umumnya, nggak umum juga sih. Jadi kita butuh dua text box. Text box 1, text box 2. Oke, kemudian tombol-tombolnya kita butuh button kita butuh 4 ya. Oke, kita tinggal kita klik tahan kontrol aja untuk duplikat ya, kayak yang kemarin. Jadi ini ada tombol tambah, kemudian ada kurang, kemudian ada kali, bagi. Oke, jadi untuk gantinya biar cepat tinggal klik kemudian ketik aja ya mau kita ubah jadi seperti apa. Nah, ini itu otomatis ke teks. Jadi ini adalah inputnya. Jadi di sini kita ubah namanya jadi input 1, txt input 1, kemudian yang kedua txt input 2. Di sini hasil. Oke. Kenapa kita buat depannya txt untuk menandakan bahwa ini text box. Nah, kemudian yang di sini ini kita kasih jadi btn untuk dari button kurang, kemudian btn kali, btn bagi. Oke, kemudian kayaknya kita butuh satu button lagi ya untuk untuk menghapus semua. Jadi misalkan di sini udah kita tulis, di text box 1 dan 2 udah kita tulis. Jadi mau kita hapus tinggal tekan tombol clear. Oke. Sempit ya, kayak kesabaran. Oke, selanjutnya kita mau program ini berjalan atau kita mau program ini diproses ketika button tambahnya misalkan ditekan. Jadi ketika tambahnya ditekan, dia otomatis menambahkan text box 1 dan text box 2. Nah, gitu juga dengan kali, text box 1 text box 2 langsung dikalikannya. Jadi kita nggak pakai tombol proses. Jadi karena itu tombol tambah ini kita double klik. Nah, langsung masuk ke sini. Terus yang pertama kita deklarasikan dulu ya. Tadi semua txt-nya input 1, input 2, kemudian hasil s double. Nah, double ini maksudnya apa? Double ini adalah tipe datanya. Jadi ada integer, kemudian ada double. Nah, double ini sama dengan integer, itu tipe datanya untuk angka, numerik. Namun bedanya double ini range-nya lebih besar. Nah, jadi biar lebih banyak angka yang bisa masuk terhitung sebagai
tampilnya nanti di text box kita pakai yang double. Nah, jadi kita deklarasikan dulu di atas ini ada input 1, input 2, kemudian ada hasil S double sebagai double. Oke. Kemudian di btn tambah kita input 1 sama dengan saya jelaskan dulu ya. Ini ada input 1 yang diambil dari atas, kemudian ada juga input 2 diambil dari atas juga. Nah, ini input 1 val sama dengan val. Val itu berarti value, berarti nilai. Jadi txt input 1.text. Nah, jadi input 1 ini adalah value atau nilai dari txt input 1.text. Nah, berarti itu maksudnya yang ada di txt ini tadi, txt input 1 ini diambil nilainya kemudian dimasukkan ke input 1. Jadi begitu juga dengan input 2. Jadi nilai atau value dari txt input 2.text ini, txt input 2. Jadi dari sini tadi nilai yang ada di sini diambil kemudian dipindahkan ke variabel input 2. Nah, jadi untuk tempat tersinggah itu maksudnya. Jadi dia nggak kita asal tambahkan txt input 1 dan txt input 2 nggak gitu. Jadi kita ambil nilai yang ada dari text box tersebut kemudian kita masukkan ke sini untuk mempermudah kita juga. Nah, selanjutnya kita udah deklarasikan input 1 dan input 2. Kemudian kita mau di button ini ngapain? Nah, ini kan btn tambah, berarti kita mau input 1 dan input 2 itu ditambah. Nah, berarti hasil sama dengan input 1 tambah input 2. Jadi hasil ini sama dengan input 1 tambah input 2. Jadi mirip dengan bahasa kita pada umumnya, cuman bedanya ini agak dibalik. Jadi hasil sama dengan input 1 tambah input 2. Nah, kemudian hasil ini apa? Nah, hasil itu adalah hasilnya ya, txt hasil.text sama dengan hasil. Nah, kenapa bukan hasil sama dengan txt.hasil? Karena kalau misalkan hasil misalkan seperti ini ya, hasil sama dengan txt.hasil. Nah, berarti yang ada di hasil ini adalah txt.hasil. Sementara txt hasil ini kosong, berarti nanti hasilnya juga kosong. Nah, makanya txt hasil.text sama dengan hasil. Nah, hasil ini apa? Hasil itu ya ini. Input 1 ditambah input 2. Nah, itu tadilah hasil. Nah, makanya txt hasil ini kita sama dengan hasil. Biar dia nampil hasil dari input 1 ditambah input 2. Nah, kita coba dulu ya, langsung tekan F5. Jadi mulai dari situ. Ini kita ada 2 form.
start up from 2. Nah, dia langsung start dari form 2 ya. Kita masukkan ini tadi tambah 5 tambah 2. Betul ya kan ya, 5 tambah 2 sama 7. Nah, tapi yang lain belum ada ya, belum bisa. Clear ini juga belum bisa. Jadi tinggal kita edit aja. Yang lain ini tinggal kita kopas. Ini PTN kurang, berarti di sini tinggal ganti jadi kurang. Dikali juga begitu. Kali itu juga begitu. Oke. Selanjutnya untuk tombol clear. Nah, tombol clear ini kita double klik. Apa yang kita inginkan ketika tombol clear itu diklik? Kita mau text box 1 dan text box 2 itu kosong. Jadi ya tinggal kita tuliskan aja text input 1.text sama dengan kutip 2 kali. Jadi ini kan kosong. Jadi seharusnya ketika kita klik nanti clear text input 1.text, berarti teks yang ada di text input itu jadi kosong. Oke. Sekarang kita F5 2 ditambah jadi 7. Oke, kalau dikali jadi 10. Bagi 2,5 kurang jadi 3. Kalau clear jadi kosong. Kita lupa yang satu ini ya, jadi kita close dulu, tambahkan satu lagi text hasil teks sama dengan kutip-kutip. Oke, tekan F5 4 2 tambah 2 jadi 6. Clear. Itu cara membuat kalkulator sederhana untuk pemula. Jadi untuk belajar pemrograman di Visual Studio ini, Visual Basic ini, seperti itu ya. Jadi ini udah berhasil berjalan. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan, saya ajarkan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga membantu, semoga berhasil dalam mencoba, semoga sukses. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.